Apakah kamu siap mengikuti video pembelajaran hari ini? Katakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekolahan, selamat datang di Ilmupedia TV. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks anekdot. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, karena Ilmupedia akan membahas secara utuh materi kali ini dan mungkin belum pernah kalian dengar di kelas kalian sebelumnya. Pembahasan pertama adalah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu. Biasanya tentang orang penting atau tentang orang terkenal yang benar-benar terjadi. Dari segi makna, teks anekdot dapat diinterpretasikan sebagai hal menarik. Teks ini mempunyai makna tersurat dan tersirat. Makna tersurat diperoleh dari memaknai isi teks dengan memperhatikan segi pemilihan kata, struktur, dan dialog yang dibawakan oleh tokoh-tokohnya. Sementara itu, makna tersirat diperoleh dari latar belakang adanya teks tersebut. Selain itu, nilai didik dalam teks berkaitan juga dengan makna tersirat. Pembahasan kedua adalah kriteria teks anekdot. Yang pertama, cerita lucu atau menarik. Yang kedua, cerita mengesankan atau mengandung makna. Ketiga, tokohnya orang penting atau terkenal. 4. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau sudah terjadi, baik masa lampau ataupun masa kini. Dan yang kelima, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Maksudnya, cerita mengambil tema dan kejadian dari masyarakat dengan pemberian nama tokoh yang disamarkan, terutama yang menyangkut nama baik seseorang. Pembahasan ketiga adalah struktur teks anekdot. Secara umum, teks anekdot terdiri dari 5 bagian yang membentuk alur cerita. Antara lain, yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulisnya. Anekdot yang terdiri dari 5 unsur tersebut merupakan anekdot yang mempunyai unsur sempurna. Namun terkadang terdapat anekdot yang hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu orientasi, krisis, dan reaksi. Dengan demikian, sebuah cerita teks anekdot minimal terdiri dari pendahuluan atau orientasi, konflik atau krisis, dan bagian penutup, yaitu reaksi. Pembahasan selanjutnya adalah kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot adalah kaidah teks kebahasaan yang penting untuk dikaji agar teks anekdot yang disusun menjadi utuh. Nah, kaidah ini meliputi 1. Menggunakan waktu lampau atau konjungsi waktu dengan contoh kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari, dan sejenisnya.
Misalnya dicontohkan dalam sebuah kalimat dari kata kemarin. Kemarin saya melihat channel Ilmupedia sangat menarik. Kaidah yang kedua menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dengan pertanyaan retorik, kesan lucu cerita teks anekdot dapat terasa. Contohnya sebagai berikut. Mengapa jadi begini? Bukankah demikian? Menangiskah dia? Kaidah yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Kaidah keempat, menggunakan kata kerja. Anekdot disusun dengan menggunakan verba atau kata kerja. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas atau kegiatan terlihat dengan jelas. Perhatikan kalimat anekdot berikut. Mas Onyod, antar saya ke rumah makan ya. 3.000 ya. 3.000? Ya sudah, naik deh mbak. Kaidah yang kelima menggunakan kalimat perintah. Satu lagi kaidah yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah menggunakan kalimat perintah. Tujuannya adalah agar memahami struktur kalimatnya. Contohnya sebagai berikut. Tolong ambilkan tas saya dekat pintu. Itulah contoh menggunakan kalimat perintah. Pembahasan selanjutnya adalah mengkonstruksi teks anekdot. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi teks anekdot. Yang pertama, menentukan topik. Topik adalah ide cerita atau gagasan cerita atau dasar cerita yang menjadi landasan untuk membuat sebuah teks anekdot. Yang kedua, mencari bahan referensi. Bahan yang diperoleh bisa berupa buku, majalah, koran, internet, observasi, dan imajinasi. Yang ketiga, menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan. Pesan yang disampaikan bisa tersirat, implisit, maupun tersurat atau eksplisit. Keempat, menentukan unsur lucu, konyol, atau jengkel. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Keenam, mengembangkan teks anekdot menjadi cerita yang menarik dan mengesankan pembaca. Yang ketujuh, menyunting teks anekdot. Maksudnya mengoreksi teks yang telah dibuat dengan cara dibaca secara keseluruhan dan memperbaiki kesalahan pada teks tersebut. Dan yang terakhir adalah merevisi. Penulis menulis ulang teks yang sudah disunting atau dikoreksi sehingga menjadi teks anekdot yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan lucu untuk dibaca para pembacanya. Sekian pembahasan materi kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.